Oke, sekarang ini kita akan geser topik ke arah analisis korelasi. Nah, korelasi berarti adanya suatu hubungan. Analisa antara hubungan beberapa variabel. Nah, sebab materi kita di sini adanya kita mau mengenal tentang data bivariates, tentang analisa diagram pancar, dan juga analisa korelasi. Pertama, data bivariate. Seperti kita ketahui, B itu artinya adalah 2, sedangkan di sini nantinya adalah 2, sedangkan variat itu artinya variasi. Berarti adanya 2 variasi. Nah, berarti di sini ada 2 variasi itu atau ada yang namanya 2 variabel. Nah, jadi bivariat itu artinya kita menggunakan 2 variabel. Di mana 2 variabel itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel tersebut. Nah, contoh, di sini kita ingin melakukan pencatatan nilai NEM Matematika dan IPK semester 1 terhadap mahasiswa Matematika. Nah, kemudian apa aja analisa yang dapat digunakan? Itu bisa jadi analisis regresi, analisis korelasi, ataupun dengan diagram pancar. Nah, pertama itu analisis korelasi. Kita harus tahu dulu apa istilahnya, di mana analisis korelasi itu adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel. Nah, ini mengetahui derajatnya ini maksudnya apakah kuat, apakah sangat kuat, apakah kuat positif, kuat negatif, dan sebagainya. Atau malah dia tidak mempunyai korelasi atau hubungan. Nah, juga ada namanya diagram pancar. Diagram pancar ini adalah penyajian hubungan antara dua variabel tersebut menggunakan grafis atau grafik. Jadi kita menggunakan koordinat kartesius untuk melihat hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian juga ada analisis regresi, di mana regresi ini biasanya kita membentuk pola yang merupakan itu hubungan antara dua variabel. Jadi dari pola tersebut, dan jika kita ingin memasukkan atau mensubstitusi pola baru, kita dapat membaca berapa nilai dari Y tersebut dengan X baru. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu variabel. Variabel di sini kita ada menggunakan variabel bebas dan juga variabel tak bebas atau respons. Di mana variabel bebas itu merupakan variabel yang nilainya itu, ini tidak tergantung terhadap rubah lain. Berarti ini harusnya tidak, ada kata tidak. Tak tergantung dengan perubahan lain. Sedangkan variabel tak bebas itu nilainya itu tergantung dari perubahan lain. Maksudnya adalah variabel tak bebas ini biasanya bergantung terhadap berapa nilai dari variabel bebas ini. Jadi itu hubungan mereka. Nah, sebagai contohnya, di sini ada nilai ujian statistik dan lama belajar. Nah, di antara dua ini siapakah yang menjadi variabel bebas? Nah, variabel bebasnya adalah lama belajar. Variabel lama belajar kan tidak tergantung terhadap perubahan lain. Kita terserah mau belajar berapa jam, mau 5 jam atau 2 jam. Nah, nilai ujian statistik ini menentukannya. Jadi, apakah lama belajar, misalkan lama belajar kita 2 jam, nah apakah nilai statistik kita semakin bagus atau semakin tidak daripada lama belajar yang 5 jam. Nah, jadi kan biasanya kalau kita semakin lama belajar, maka nilai statistik kita juga semakin meningkat. Jadi dengan kata lain, ujian statistik kita ini bergantung terhadap lama kita belajar. Karena nilai statistik ujian kita ini bergantung terhadap lama belajar, maka nilai statistik ujian ini adalah variabel tidak bebas, sedangkan lama belajar ini adalah variabel bebas. Nah, ini maksud dari contohnya. Nah, ada juga penjualan es krim dan suhu. Nah, yang bebas di sini adalah suhu. Kenapa kan suhu itu bisa naik, bisa turun. Nah, jadi suhu itu adalah variabel bebas karena dia tidak bergantung terhadap variabel lain. Sedangkan penjualan es krim ini bergantung terhadap perubahan suhu. Jika suhunya semakin panas, maka penjualan es krim itu biasa semakin meningkat karena orang pengen yang dingin-dingin. Nah, tapi kalau misalkan suhu semakin dingin, maka penjualan es krim biasa semakin menurun karena orang jarang untuk beli es krim ketika cuaca dingin. Nah, ini diagram pancar, ini hubungan antara dua hal, di mana di sini menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Nah, biasanya variabel bebas ini adalah sumbu X, dan variabel tak bebas ini biasa sumbu Y. Nah, variabel bebas pada sumbu horizontal, nah ini dia adalah sumbu X horizontal, dan purba tak bebas itu sumbu vertikal atau di sini sumbu Y. Nah, dari diagram ini dapat diperkirakan bentuk hubungan antara kedua variabel. Di sini bisa linear, kuadratik, dan sebagainya. Jadi, bisa jadi lurus, atau linear, kuadratik, ataupun sebagainya. Nah, adapun analisis korelasi di sini,
Analisis korelasi itu suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana kekuatannya, apakah kuat atau lemah atau malah tidak ada kekuatan. Atau bentuk arah. Nah, arahnya ini apakah positif atau negatif? Positif ini biasa dia naik, kalau negatif itu biasanya turun. Nah, kemudian koefisien korelasi itu adalah bilangan yang menyatakan kekuatan itu. Jadi untuk mengetahui kekuatannya itu kita dapat menggunakan namanya koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi atau R itu dia berada di antara min 1 dan 1. Jadi dia tuh bisa jadi nilainya min 1 atau malah 0. Kalau 0 tuh biasanya dia tidak memiliki hubungan. Nah, kemudian di sini suatu ukuran mengukur derajat hubungannya, linearnya. Nah, ini adalah rumus untuk si koefisien korelasi. Jadi di sini sigma dari X1 dikurang dengan X bar, berarti ini dengan rata-ratanya, dikali dengan Y1 dikurang Y bar. Y bar itu rata-rata dari si Y. Akar dari X1 kurang X bar dikuadratkan, kali sigma Y1 kurang Y bar dikuadratkan. Nah, di sini untuk nilainya, jika R-nya itu bernilai min 1, artinya dia korelasinya negatif sempurna, yaitu terjadinya hubungan bertolak belakang antara X dan Y. Artinya adalah, misalkan X-nya semakin naik, maka Y-nya semakin turun. Nah, kalau R sama dengan 0, artinya tidak terdapat korelasi. Berarti nilai X sama Y itu tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya R-nya sama dengan 1, artinya korelasinya positif sempurna. Artinya adanya hubungan searah, artinya adalah ketika R-nya semakin naik, maka Y-nya semakin juga naik. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Jika nilainya korelasi antara 0 sampai 0,199, maka hubungannya itu sangat lemah. Sangat lemah apa? Sangat lemah positif. Dan ketika dia antara 0,20 sampai 0,399, itu artinya dia lemah. Dan ketika 0,4 sampai 0,599 artinya cukup hubungannya. Sedangkan 0,6 sampai 0,799 itu artinya kuat. Dan 0,8 sampai 1 itu artinya dia sangat kuat. Nah, ini untuk hubungan positif. Nah, begitu juga kalau negatif, berarti dia sangat lemah secara negatif, lemah positif, dan cukup negatif. Nah, ada juga yang nama koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu sebenarnya sama seperti koefisien korelasi, kita pangkatkan 2, terus kita kali dengan 100%. Jadi ini untuk melihat gimana kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel atau lebih, yaitu terhadap variabel X dan terhadap variabel Y. Jadi bagaimanakah ketepatan mereka. Untuk aplikasi soalnya di sini kita misalkan di sini jumlah jam belajar siswa. Nah, di sini kita ambil si Andi, ada Bobby, Cika, Deno, Eko, Vivi. Di mana durasi belajarnya adalah 4 jam untuk Andi, Bobby 6 jam, Cika 2 jam, Deno 6 jam, Eko 2 jam, dan Vivi 1 jam. Nah, ternyata nilai yang diperoleh adalah si Andi adalah 4, Bobby adalah 90, Cika 60, dan Deno 100, Eko 65, dan Vivi 50. Nah, sebenarnya terlihat di sini ya, kalau misalkan semakin dia sedikit belajar, nilainya semakin rendah. Nah, kemudian kita buktikan apakah benar kalau misalkan semakin banyak belajar, nilai juga semakin bagus. Nah, di sini kita lihat, kita menggunakan koefisien korelasi tadi, kita cari dulu berapa X kurang X barnya. Di mana di sini X bar-nya itu adalah 3,5, inilah rata-rata dari nilai durasi belajar di sini, yaitu 4 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1, kita bagi dengan 6. Nah, Y juga seperti itu, berapa jumlah data kita bagi banyak data. Nah, kemudian kita cari juga X kurang X bar dikuadratkan, berarti di sini 0,5 dipangkatkan 2, 0,25. Min 1,5 pangkat 2 hasilnya 2,25. Nah, begitu juga yang si Y. Nah, kita peroleh hasilnya, kemudian kita substitusikan ke nilainya Rx, Y. Di mana di sini jumlah X1 kurang X bar, Y1 kurang Y bar itu adalah yang ini. Ketika kita jumlahkan 202,50. Dan sigma dari X1 kurang X bar itu adalah yang ini. 23,5, karena di sini X1 kurang X bar. Dan Y kurang Y bar kuadrat adalah 1820,83. Nah, diperolehlah hasilnya itu 0,98. Nah, 0,98 seperti kita ketahui dia mendekati 1 dan dia positif. Jadi dengan kata lain,
bentuk kekuatannya ini sangat kuat dan dia juga bernilai korelasi positif, artinya dia searah antara X sama Y. Artinya ketika X semakin naik, maka Y juga semakin naik. Nah, kita buktikan. Nah, kalau kita lihat dari sini, ketika X-nya semakin naik, nah, Y-nya juga semakin naik. Nah, ini sesuai. Jadi ketika kita lihat di sini adanya hubungan positif. Positif itu artinya dia naik. Ini artinya naik. Kalau yang artinya turun, itu ketika grafiknya itu seperti ini. Dan ketika dia naik, grafiknya itu bisa seperti ini arahnya. Nah, untuk latihan soal yang dapat dicari, di sini diminta untuk menentukan berapa nilai koefisien korelasi, dan kemudian buatlah diagram pancarnya dari 30 data ini. Dimana di sini, jika kita lihat suhu ruangan itu adalah sebagai variabel bebas, karena suhu tidak menentu, dan ini cacat produksi. Berarti berapa cacat produksi yang diperoleh ketika suhunya meningkat atau menurun. Nah, baik itu terima kasih itu mengenai tentang analisis korelasi.